Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melanjutkan kesimpulan-kesimpulan. Ada 10 kesimpulan. Kita sudah baca. Yang pertama adalah bastul uyun baina a'da'i li ma'rifati sya'nihim wa akhbarihim. Sabaqa an dzakarna anna hadza amalun jaizun. Sudah kami tuturkan ya, mengutus mata-mata untuk mengetahui berita terakhir, kondisi yang real musuh, itu dibolehkan. Bal huwa wajib inda'at ilaihil hajat, bahkan menjadi wajib kalau memang diperlukan. Wa hadza ma qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhil qaswah. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah pada perang Hawazin ini. Faqad ba'atha Abdullah bin Abi Hadrat al-Aslami. Beliau mengutus Abdullah bin Abi Hadrat al-Aslami liyatahassas akhbar adu, untuk memata-matai berita-berita musuh. Wa yatil muslimin bi khabar an adadihim wa uddatihim, serta beliau menyampaikan kepada Rasulullah jumlah ya, serta logistiknya. Berapa kudanya, terus gimana persenjataannya, alutistanya bagaimana. Wa huwa ma lam yaqa fi khilaf baina a'immah. Ini tidak diperselisihkan di antara imam-imam. Jadi seluruh imam yang 4 itu bersepakat mengutus mata-mata itu hal yang boleh. Yang kedua, lil imami ayasta'ira aslihatan minal musyrikin likitai adal muslimin. Imam boleh meminjam senjata. Imam boleh meminjam senjata kaum musyrikin untuk membunuh musuh-musuh kaum muslimin. Layaknya kita dalam sebuah komunitas ya, ada alat-alat yang jarang dipakai, contohnya buat hajatan. Nah, itu kan biasanya dipinjemin ya. Jadi kita patungan beli karena itu nggak dipakai saben hari. Ada piring, ada meja. Nah, nanti perlengkapan pesta ini berguna buat kita. Begitupun senjata. Senjata kan mahal dan harus selalu diperbaharui, dirawat. Maka itu patungan. Nah, patungan orang-orang itu namanya NATO. Selain Amerika itu NATO. Jadi kalau ada salah satu anggota NATO yang butuh, dipinjemin. Termasuk anggota NATO itu Turki ya. Jadi kalau ada yang menyerang, itu dipinjemin. Nah, Indonesia ini kayaknya belum bergabung nih, jadi payah ya untuk melengkapi alutista ini ya. Jadi butuh dana yang besar. Wa mithu asriha fi dzalika ma yatajumu jais min idadil harb wal qital wa mithul istaira tamlikuha minhum majanan aw bithaman. Serupa dengan meminjam adalah alutista yang kita bisa miliki ya, atau kita dapat sokongan secara gratis.
Wa hadza ma fa'alahu Rasulullah fi hadhihi qaswah hina ista'ara asliyatan min Safwan ibnu Umayyah wa kana la yazalu musyrikan idzaka. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah meminjam senjata kepada Safwan bin Umayyah, padahal beliau musyrik. Ya, jadi si Safwan ini memang jual beli senjata, pedagang senjata. Nah, pinjam ke situ. Kembaliin nggak? Kembaliin. Ntar kalau ada yang rusak lah diganti. Ya mungkin sifatnya rental kali ya. Wa hadza dakhilun fi umumi hukm al-isti'anah bil kuffar indal harb. Wa kunna qad dzakarna hadhihi mas'alah inda ta'liqina ala ghazwati Uhud wa yatabayyan dzalika al-an an isabil kuffar tanqasim ila nau'ain. Dengan demikian memohon bantuan kepada orang kafir ada dua macam. Hal-hal yang berkaitan seperti ini nih, ya, urusan kita dengan banyak orang itu jarang diketengahkan dalam kajian-kajian. Ya. Contohnya masalah yang menyangkut nasional, hubungan internasional, kurang sekali. Padahal literaturnya banyak. Jadi umat Islam ini dikebiri hanya sibuk urusan masjid saja. Kalau ada yang aneh di masjid berbeda, dia paling duluan. Tapi di luar sana yang bertentangan diam saja. Pertama, al-isti'anah bi ashkhas minhum li kita mal muslimin wa hadza ma madal hadits anhu fi ghazwati Uhud wa qad qulna idzaka innahu jaizun. Pertama, meminta pertolongan ya untuk bersama-sama, baik manpowernya, kekurangan prajurit jadi minjem, ya kan. Kalau minjem sih rada berat ya, akibatnya mati sih soalnya. Kalau senjata kan paling parah ya rusak diganti, tapi kalau orang kan susah minjem ini. Bisa begitu ya, jadi bisa ada perjanjian saling menolong tuh. Contohnya ASEAN, kalau diserang, nah dia minjemin prajurit. Walakin inda Syafi'iyah jaizun idza da'atil hajat ilaihi wa ma'anna muslimuna ila sidqin wa amanah ulaika alladziina sayaqatiluna ma'ahum. Kalau menurut Imam Syafi'i boleh, sepanjang kita mendapat keyakinan bahwa perangnya ini untuk membela kebenaran. Ya, jadi bukan untuk kebatilan. Yang kedua, an isyana bi badi mutamalakiyatim kasilah, meminjam alutista. Nah, kalau tadi kan orang. Wa anwa'il uddah la khilafi anna dzalika jaizun, juga sama, boleh. Bisyarti ala yakuna fi khadasyun li karamatil muslimin. Dengan syarat tidak menghancurkan martabat kaum muslimin. Wa alla yatasabab an dzalika dukhul muslimin tahta sultani ghairihim. Dan jangan sampai pertolongan ini akan mengakibatkan kaum muslimin dijajah. Ya, kita tolong malah orang Islam lain yang menderita. Ya, seperti kayaknya orang kita itu pernah menolong Malaysia kayaknya dulu. Sepertinya dulu itu. Kemudian ada ketegangan dan sebagainya. Wa anta tajid anna Safwan bin Umayyah hina ma'ara asliya Rasulillah kana fi wad'il maghlub ad-dha'if wa kana Rasulullah fil markasil a'la. Anda ketahui Rasulullah meminjam Safwan bin Umayyah senjata kepada beliau itu saat Safwan ini lemah. Ya, karena lemah kita kuat, kita boleh minjam senjata. Jangan terbalik. Kita lagi lemah malah minjem senjata, ya kita jadi dihancurin. Ya jadi harus betul-betul cerdas di sini ya. Sehingga jenderal-jenderal itu harus betul-betul jelingat, jangan sampai salah. Yang ketiga, jur'atu sallallahu alaihi wasallam fil harbi, keberanian Rasulullah, sikap heroik Rasulullah pada perang, pada waktu perang. Wa innaka latabassiru suratan nadiratan haqqan li hadhil jur'ah. Anda lihat bahwa Rasulullah ini sosok yang tidak pernah ada tandingan. Indama tafarraqat jumul muslimin fil wadi waqad
walau adbar, saat barisan kaum muslimin lari, ya, walam yabqa ila rasulun wasata haumatil wagh, tidak ada yang terlihat kecuali sosok Rasulullah di tengah medan perang. Bayangin itu, semuanya pada lari. Haitsu tahaffu bi kamainil adu allati fuji'u fiha biha, tiba-tiba ya, beliau ada di tengah-tengah berkecamuknya perang yang dikerumuni oleh begitu banyak musuh. Fasabata sabatan ajiban imtada asaru ila nufusi ulaika farina min ashabi, sehingga sosok beliau ini, keteguhan beliau ini berdampak kepada pengikut-pengikutnya, ya, melihat Rasulullah masih tegak di situ, mereka juga ikut berani lagi. Tapi kalau pemimpinnya lari, ya pasti ikut lari. Nah ini ya, jadi berpengaruh besar keberanian seorang pemimpin. Fa'adat ilaihi min zalikal masyad ribatatal ja's wa quwwatul azimah, maka melihat Rasulullah tetap di tengah-tengah walaupun dikeroyok, ya, maka sahabat-sahabatnya kembali lagi menolong beliau. Rawi Ibnu Katsir fi tasir khabara surat Hunain. Ibnu Katsir menceritakan kabar perang Hunain. Sumakala, kemudian beliau kata, wa hadza fi ghayati ma yakunu minasyaja'ah. Kemudian beliau berkomentar, ini satu bukti beliau itu sangat berani. Inna fi mithli hadzal yaum fi haumatil waghi, karena di tengah kecamuknya perang beliau menunjukkan diri. Wa qad inkashafa anhu jaishuhu, padahal beliau tahu sahabat-sahabatnya pada lari. Wa ma hadza ala baghlatin, beliau di atas baglah, di atas kendaraan hewan, ya. Walaisat syari'atal jarifi wala taslulifar wala kar wala harb, dan tidak mudah untuk lari, itu tidak mudah karena beliau ada di tengah-tengah, seperti kita terjebak macet lah, mau maju susah, mundur susah. Yang bisa kita lakukan ya berupaya, ya, asal supaya bisa lolos dari keterjebakan. Wa huwa ma hadza ayatun yarquduha ila wujuhihim wa yunawihu bismihi liya'rifahu ma lam ya'rifu salawatullah wa salamu alaihi daiman ila yaumiddin. Tapi beliau teriak dengan memanggil dengan menyebut namanya, aku Muhammad. Jadi supaya orang nggak keliru siapa yang berdiri di tengah itu. Ayo pulang, ayo balik lagi gitu. Wa ma hadza kulluhu ila thiqatan billahi wa tawakkulan alaihi wa ilman bi an minhu bi anna sayunsuruhu wa yatimu ma arsalahu bi. Sikap seperti ini tidak mungkin bisa dilakukan melainkan tumbuh dari hati yang thiqah, hati yang teguh, percaya Allah akan menolongnya. Jadi beliau tidak panik. Wa yadhhar wa yudhhira dinahu ala sair adyan, dan Allah akan menzahirkan agamanya di atas agama lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, khurujul mar'a lil jihad ma'arijal, kebersertaan perempuan jihad bersama laki-laki. Bolehkah? Fa amma khurujuha li mudawatil jarha wa saqil atas faqad sabata dzalika fi sahih. Adapun wanita-wanita ikut ke medan perang sebagai perawat, ya, dan pemberi minum, ini tidak diragukan dalam sejarah, boleh hukumnya. Fi iddati ghazawat, dalam berbagai peperangan. Wa amma khurujul qital, adapun kalau ikut perang bagaimana? Ikut perang. Falam yathbut fi sunnah wa in kana Imam Bukhari qad dzakara fi kitabil jihad baban ja'ala inwanihi babu ghazwatin nisa wa qital ma'arijal. Tidak ada sunnahnya, ya, tidak ada sunnahnya mengikut sertakan perempuan sebagai prajurit. Walaupun Israel begitu, ya. Israel semua orang mengikut sertakan, tapi tidak ada sunnahnya. Walaupun Imam Bukhari mencatat hadis-hadis dengan judul keikutsertaan perempuan
perang dengan laki-laki. Nah, judulnya itu. Id anal hadits allati saqaha fi hadzal bab laisa fiha ma yadullu ala istiraqin nisa ma'a rijal fil qital. Tapi kalau kita periksa hadis-hadis Bukhari dengan judul keikutsertaan perempuan dalam perang bersama laki-laki, itu tidak ada dalil yang menunjukkan perempuan-perempuan itu ikut menjadi prajurit. Ya, adanya adalah perempuan itu ikut sebagai perawat atau pemberi konsumsi, urusan dapur lah, sama urusan kesehatan, adanya itu. Qala Ibnu Hajar berkata sebagai pensyarah Sahih Bukhari, ya, Fathul Bari, walam ara fi syai'in min dzalika ay ahadits allati waridati fi hadzal maudhu at-tasrih bi annahuna qatalna. Aku tidak melihat ada satupun hadis di bawah judul keikutsertaan perang perempuan bersama laki-laki yang ditulis oleh Bukhari, hadis yang menyampaikan itu, ya, bahwa perempuan itu menjadi prajurit. Amma ma dzakara fuqaha fi hukmin khuriman al-qital wa huwa anal adwa dahama baladaw min bilal muslimin wajaba ala jami' ahli khuruj li kitabi man fihi nisa in ta'ammalna fihi difa'an wa bala'an wa ila fala yashra' dzalika. Adapun beberapa ahli fikih menulis dalam bukunya tentang kewajiban seluruh warga negara, ya, untuk ikut mengusir penjajah. Nah, ini jangan salah artikan dengan keikutsertaan dalam perang. Kalau ini namanya defensif, ya, musuh itu sudah masuk ke desa, nah, maka semua orang wajib mengusirnya tanpa harus dikomando. Nah, termasuk perempuan. Musuh masuk ke rumah, masa dia diam aja? Ya, ya, kalau ada laki-laki cukup banyak dan tenaganya tidak diperlukan, ya nggak masalah. Tapi kalau nyawanya justru terancam, ya harus bereaksi dia. Nah, itulah yang ada. Ya, kalau kita periksa itulah. Wa amal khinjir alladhi khanjar alladhi kana ma'a ummi Sulaim faqad kana li mujaddifa an nafsiha kama qalat. Nah, terjadi pada Ummu Sulaim ketika perang Hunain ini, beliau membawa golok. Ditanya oleh Rasulullah, apakah korban-korban ini engkau yang lakukan? Bukan, saya itu mereka mendekati aku jadi saya tebas. Jadi bukan dia datang, ya. Jadi dalam rangka membela diri. Siapapun yang mendekati aku tebas. Tuh kata Ummu Sulaim. Wa ala hadza yunazal mawra al-Bukhari wa ghairu Aisyah anna istadzanat Rasulullah fil jihad. Diterangkan dalam hadis, ya, Bukhari yang meriwayatkan tentang Aisyah minta izin kepada Rasulullah, ya, untuk jihad. Apa kata Rasulullah? Jihadukunna al-hajj. Jihad kalian adalah haji. Sehingga kalau ada orang yang ingin mengotori martabat umat Islam, ya, dengan menggambarkan perempuan juga ikut perang, ikut jihad, seperti yang diilustrasikan dengan seorang perempuan bawa anaknya, ya, nekat dia bawa bom lalu meledakkan diri. Itu nggak ada ceritanya. Jadi para bagian ini keamanan ini harus belajar tentang sejarah Islam. Memalukan. Tidak mungkin itu dilakukan oleh aktivis, tidak mungkin. Nah, kadang mereka nggak ngerti, dikiranya semua orang boleh, gitu kan? Atau paling atributnya aja. Laki-laki pakai jilbab, ya boleh saja. Dalamnya mah laki-laki. Seperti kejadian waktu Petrus, marak Petrus, penembakan misterius, ya, ini diceritakan oleh guru saya. Ada tamu yang datang ke rumahnya, perempuan, minta izin ke toilet. Ini kan jarang ada perempuan nggak kenal kok tiba-tiba
datang ke rumah kita mau minjem kamar mandi gitu kan. Sempat ditengok, ternyata di dalamnya ada salibnya, pakai kalung salib. Dan ketika dikejar dia larinya lebih cepat. Dugaan kuat itu laki-laki. Ya, karena dikejar dia bisa, artinya nggak ketangkep gitu loh. Larinya cepat. Nah inilah ya. Artinya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan ini tidak terulang ya. Semua bisa menjaga kondisi kondusivitas keadaan kita. Kita lanjutkan. Ama itu ya. Wa ala hadza sudah itu. Wa innama huwa musyarakah fil qital lal hudur lil mudawat wal khidmah wa ma aswa dzalik fa huwa masyru' idza tawar syuruk bi syurutu bittifaq. Tapi kalau kehadiran perempuan sebagai tenaga perawat, tenaga medis serta dapur, ngurusi dapur ya, karena harus makan kan, prajurit harus makan. Itu memang dicatat dalam sejarah ya, asal memenuhi syarat ya. Wa ala kullin fa inna khurul mar'a rijal ilal jihad masyrutun bi an takuna fi halatin tamam minasatar wasyana. Kesimpulannya, keluarnya perempuan jihad bersama laki-laki itu harus memenuhi ketentuan dan syarat. Antara lain harus sater. Ya, dia harus tertutup dan harus terlindung. Ya kalau sekarang personilnya sedikit, musuh banyak, ya kan harus minta bantuan perempuan, terutama dalam pengobatan, ya, serta makanan minuman. Siapa yang ngurus? Amma idza lam takun sama hajatan hakikiyatan aw kana dzalika yu'aridu alil wuqufil muharramat fa khuruju muharram la yajuzu iqraru. Adapun kalau perempuan itu keluarnya tidak diperlukan, kehadiran tidak diperlukan, bahkan akan menjatuhkan martabatnya, bisa jadi diperkosa ya, dan malah jadi tambah ruwet dengan kehadirannya, nah, maka itu jelas haram, tidak boleh. Jadi sifatnya kalau perempuan ini bisa membantu, tapi mengikut sertakan perempuan ini kan nggak selalu membantu, malah kadang ngerecokin. Nah kalau ngerecokin udah jelas haram. Wal muhimu an tu'alama anal ahkamal islamiyah manutatun ba'duha bi ba'din. Singkatnya, hukum Islam ini satu dengan yang lain tuh berkaitan, tidak bisa lepas. Ya, tidak bisa lepas dari kaidah-kaidah yang diharamkan. Fala yang bagi takhayyur ma tutawahha bihi ahwa. Matuha tuwhiya bihi ahwa minha li aswai muayyana. Tidak boleh kita ya memilih syariat sesuai dengan selera. Tidak bisa. Li asbabin muayyana mal iradi amma yata'alu biha min ahkam wal wajibatil ukhra, dengan mengabaikan hal-hal lain tuh. Jadi hukum Islam ini nggak bisa dicopot sebagian saja, akidahnya saja, syariatnya saja nggak bisa, harus lengkap akidah, syariat dan akhlak. Inna mithla hadza yu'tabaru bila raib mistaqan wadihan liqaulillahi ta'ala. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Dalam surat Al-Baqarah ayat 85 Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apakah kalian beriman sebagian kitab? Wa takfuruna bi ba'din, sementara kafir pada sebagian? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan yang pantas yang akan diperoleh oleh orang yang mengerjakan hal itu, memisah-misahkan ajaran di antara kalian, illa khizyun, kecuali kehinaan ya, fil hayatid dunya,
di dalam kehidupan dunia. Summa wa yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, yuraddun, mereka akan dikembalikan ila asyaddil azab, dikembalikan untuk mendapat siksa yang sangat besar. Wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Allah tidak ghafil, Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi kalau kita memilih-milih ajaran yang ini dipakai itu nggak dipakai, nanti akan mendapat kehinaan. Wa minal makri al-qabil dinillahi ta'ala ma ya'midu ila ba'dhin nas li aghraduna haqirah min iltiqati ma qad yutaw minhu min fatawa syariah. Salah satu makar tipu daya yang buruk untuk agama Allah adalah dilakukan oleh sebagian orang, mengutip ayat-ayat untuk mendukung kepentingannya. Ya, jadi ayat dipakai untuk mendukung kepentingannya. Ba'da'an syudzibu minha kullal quyud, sesudah ya dipisahkan dari berbagai ketentuan dan syarat. Wa yaqta'una anha ma qad yu'allaqu biha minat tatimmat, dan diputuskan ya, diputuskan dari hal-hal yang mengikutinya. Jadi padahal ini hukumnya hukum ini, jadi lepas. Nah, ini yang banyak terjadi ya di kalangan umat Islam. Hatta takhruja muwafaqatul matlub khadi'atan li ahwa'i sadatil muwajjihin. Sehingga ayat-ayat itu disesuaikan dengan keinginan. Ya, disesuaikan dengan keinginan para pemimpin. Nah, ini ya. Jadi yang menjadi korban sekali lagi anak buah yang nggak ngerti apa-apa, ngikut aja. Summa yaqaddamu hadhihi fawaid ala tabqi minal mudahana wa nifaq. Kemudian dia mengatakan ini adalah fatwa yang benar. Dia mengatasnamakan itu, ini fatwa katanya. Nah, sehingga mereka kan nggak bisa mengelak. Yang kelima, tahrimu qatlin nisa wal atfal wal ujara wal abid fil jihad. Haram membunuh perempuan, anak-anak, karyawan, hamba sahaya ya fil jihad, dalam jihad. Faqad dalla zalika hadits Rasulillah lamara al mar'a ala tiqatala Khalid bin Walid. Ini jelas ditampakkan oleh hadis Rasulullah saat beliau melihat ada korban perempuan yang dibunuh oleh Khalid. Ya, waktu operasi Futuh ada perempuan yang jenazahnya tergeletak, ditanya siapa yang bunuh ini? Khalid bin Walid. Susul Khalid, beritahu jangan bunuh perempuan ya, jadi anak-anak, perempuan, orang tua, orang masyarakat sipil tidak boleh jadikan target. Fa innahum yaqtalun muqbilin wa yajibu irad anhum mudbirin. Tapi kalau masyarakat sipil itu melawan, nah ini yang sering dijadikan alasan ya, melawan, sampai-sampai rumah sakit digerayangi. Rumah sakit, katanya itu adalah aktivis-aktivis. Sebenarnya kalau menurut hukum internasional, yang masuk rumah sakit itu baik itu korban sipil maupun tentara, tetap nggak boleh. Ya, jadi rumah sakit itu harus netral, tidak boleh dijadikan medan perang. Tentara atau yang berobat di situ tetap aja nggak boleh. Ini Israel masuk sampai ke rumah sakit dan dibom. Rumah sakit Indonesia jadi korbannya. Nah, orang yang tadi itu masyarakat sipil melawan, kalau kemudian dihadapi dan dia lari, nggak boleh dikejar. Masyarakat sipil tuh. Kama ana yustathna ma idza tatarrasa kuffar bisibyani wa nisaihim, sebagaimana ya tapi dikecualikan jika orang kafir menggunakan anak-anak dan perempuan sebagai benteng. Dia taruh di depan anak-anak dan perempuan-perempuan agar kita tidak membunuhnya. Kan begitu orang Israel. Ya, karena kita tidak boleh membunuh, dia taruh anak-anaknya di depan. Nah, itu dikecualikan. Ya, jadi harus dipikirlah, ditimbang baik-baik
seberapa efektif ya jika diserang itu ya. Fa inna dzalika jaisun, yang begitu itu boleh. Ya, boleh diteruskan. Wa 'alal imam ayat tabi'a ma taqtadil maslahat. Ini harus seizin imam. Nah, jadi imamnya harus, ya udah lawan aja. Karena tidak mungkin bisa dikalahkan kecuali anak-anak dan perempuan-perempuan itu dibunuh juga. Nah, ini terpaksa. Yang keenam, hukmu salbil qatil, merampas orang yang terbunuh, merampas harta yang terbunuh. Nah, gimana hukumnya? Qulna innan nabiyya alana fi hadhihi ghazwat anna man qatala qatilan falahu salabu. Rasulullah pernah mengumumkan barang siapa yang membunuh maka dia akan mendapat harta orang yang dibunuh. Ya, harta yang menempel, melekat di tubuh orang yang dibunuh itu menjadi hak orang yang membunuhnya. Qala Ibnu Sayyidin Nas fasara dzalika hukman mustamiran. Nah, ini menjadi hukum yang ditetapkan. Qultu wa hadza muttafaq alaih. Ini sudah disepakati. Walakin waqal khilaf bainal a'imah min nau'in hadzal tsabit al-mustamir ahwa min akhir imamah amil fatwa. Yang diperselisihkan oleh imam-imam adalah apakah ini dasarnya wahyu atau kebijaksanaan pemimpin. Ya. Jadi status Muhammad waktu menentukan itu tadi ya, bahwa harta yang melekat pada diri orang yang dibunuh itu menjadi hak pembunuhnya. Apa status Muhammad itu sebagai rasul atau sebagai pemimpin? Artinya kalau status beliau sebagai rasul maka harus diikuti oleh umatnya sampai hari kiamat. Tapi kalau status beliau sebagai pemimpin berarti tergantung pemimpin. Ya, kalau pemimpin mengeluarkan keputusan dibagi rata, ya dibagi rata. Tapi kalau pemimpin menyatakan ya itu milik yang membunuh, maka kembali kepada asal tadi. Fadzhaba Syafi'i ila anna hukmun qaimun ala asas tabligh wal fatwa wa alaihi fa innal mujahid lahu fi kulli asrin ayakhudha salba man qutila ala yadihi min ahli harb. Menurut pendapat Syafi'i ya, beliau berpendapat yang pertama tadi ya, bahwa ini adalah statusnya Rasulullah Muhammad sebagai Rasulullah. Jadi fatwa Muhammad waktu itu sebagai Rasul, nah, sehingga mengikat seluruh umat Islam. Ya, berlaku sepanjang zaman. Barang siapa yang waktu perang membunuh seseorang, membunuh musuh, dan ada harta yang melekat pada diri yang dibunuh, maka harta itu milik pembunuhnya. Tuh kata Imam Syafi'i. Wa dzaba Abu Hanifah wa Malik rahimahumullah ila anna hukmun qada'iyun qaimun ala asasil imamah. Tapi menurut Abu Hanifah dan Malik rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, bahwa hukum ini adalah hukum seorang komandan, bukan sebagai rasul. Ya, jadi kalau seorang komandan melihat sebaiknya dibagi rata, maka kita harus taat. Jadi terjadi khilaf itu. Fa yatawaqqaf jawazu akhdhi salaf fi kulli asrin ala idzni imami. Maka mengambil atau tidaknya hak siapa, harta yang melekat pada yang dibunuh itu hak siapa, ini tergantung kepada keputusan imam menurut Abu Hanifah. Fa ilam ya'zan udhifatil aslab ilal ghanaim. Maka jika sang imam tidak mengizinkan, ya, maka rampasan-rampasan ini diakumulasikan dengan yang lain-lain menjadi ghanimah, dibagi rata. Wasara alaihi hukmahuma, dan berlaku hukum yang sebenarnya. Yang ketujuh, al jihadu la ya'nil haqda al kafirin.
Qad dalla dzalika ma dzakarna min anna ba'da sahabat qala li Rasulillah inda man sarifim min hisari Taif ud'allaha ala Thaqif. Jihad itu tidak karena dengki. Nah, jihad itu tidak boleh tumbuh karena dengki, karena kedengkian, ya. Jadi jihad itu bukan karena dengki, dendam, bukan. Ini menunjukkan sebagian sahabat kepada Rasulullah saat mereka keluar dari hisar, dari dari persembunyian. Allah ala Thaqif. Para sahabat ini minta kepada Allah, doakanlah Thaqif. Berdoalah ya Rasulullah untuk Thaqif. Ya kan, ini yang diperangi namanya Thaqif. Sahabat ini minta, ya Rasulullah, ayo berdoa. Nah, maka Rasulullah pun berdoa, Allah mahdi Thaqifan wa'ti bihim. Ya Allah, ihdi Thaqifan, berikanlah hidayah kepada Thaqif. Jadi bukan hancurkan, bukan. Hancurkanlah Thaqif, balaskanlah dendam kami, nggak begitu. Ya, berikanlah mereka hidayah. Wa hadza ya'ni anal jihad laisa mumarasatul li'atifah amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa inna ya mas'uliyatin nas kullu ba'dhum tuja ba'din. Ini menunjukkan bahwa jihad itu tujuannya bukan sekedar pelampiasan dendam, ya, atau pelatihan seperti Amerika. Ya, Amerika ini kan punya kebiasaan ngejajal. Dia akan menciptakan senjata, produsen senjata. Dia kepengen ngejajal nih. Nah, maka dia ciptakan daerah konflik. Irak, Iran diadu. Nah, dia drop senjata itu. Namanya orang lagi butuh kan. Pasti kan berani jual mahal, berani beli mahal kan. Jadi dia jual. Nah, itu tujuan itu. Diciptakan konflik. Selalu begitu. Jadi menurut anggapan mereka dunia ini tidak akan maju kalau nggak ada perang. Jadi buat begitu. Nah, terus Indonesia mana tempat untuk latihannya, mana? Nah, kalau enggak Anda lihat tuh di taman tuh, kan ada tuh tempat kayak hutan itu, ya begitu-gitu aja. Sesama teman kan nggak bisa membunuh kan? Jajal doang, gitu kan ada pelatihan perang. Sipil juga bisa ikut. Tapi harus pakai helm gitu, orang tong gitu kan, berapa hari gitu kan. Kalau kita punya keahlian silat, nggak pernah ada lawan, pasti ya tumpul lah, ya tumpul. Jadi latihan pidato, nggak pernah pidato, kapan mau pinternya? Nggak bisa bohongan, nggak bisa. Jadi harus beneran. Contohnya pidato singkat yang audiennya tidak mungkin melawan kan khutbah. Wa min sama inna fa inna du'a minal muslimin la yanbaghi ayyataja ila ghairihim ila bil hidayah wal islah. Karena itu kita harus merenung doa ini kalau targetnya ya bukan kepada muslim kan tidak boleh, kecuali isi doanya itu dapat hidayah. Ya Allah berikanlah hidayah. Kalau targetnya kepada non muslim. Tapi kalau kepada orang Islam baru kita boleh. Ya semoga diberi kemudahan. Ya, kita nggak boleh doakan orang kafir mudah. Yang benar adalah beri hidayah mereka, beri petunjuk. Fa inna hadzal ghaya hiyal hikmatu masyru'atul jihad. Nah, inilah disyariatkan jihad itu tujuannya bukan balas dendam. Sebab kalau balas dendam, nanti mereka yang kalah itu akan menyusun kekuatan lagi, balas lagi. Mau kapan selesainya? Itulah sebabnya Rasulullah mengakhiri perang terhadap kaum musyrikin Mekah itu dengan futuh. Dan futuh itu praktis tidak ada pertumpahan darah, kecuali yang melawan. Yang saat itu melawan dan membahayakan keselamatan, ya apa boleh buat. Nah, maka itu Khalid sudah masuk Islam. Salah satu komandan yang diutus untuk mengawal futuh Khalid.
Tapi ada korban juga di tangan Khalid karena beliau adalah spesialis perang. Spesialis perang ditaruh waktu damai, nggak bisa. Jadi tentara yang udah pensiun itu nggak bisa ada di tengah-tengah masyarakat, nggak bisa. Dia harus ada di tempat perumahan purnawirawan lagi. Ya, harus di sana. Sebab dia nggak sabar ngelihat orang manja itu, nggak sabar. Manja. Seperti kita sekarang, katanya sudah berdasarkan pemetaan kita sudah masuk generasi Z. Yang lahir 2010 itu masuk kategori generasi Z. Ciri-ciri generasi Z itu akrab dengan gadget, malas baca buku, maunya serba praktis. Tuh, udah gak mempan, dinasihatin gak mempan. Sekarang tuh, nanti yang lahir di atas 2010 namanya generasi Alpha. Kan udah Z, kembali lagi ke A. Yang tahun 1990 sampai 2010 namanya generasi milenial, generasi Y. Yang 2010 ini generasi Z, Zoomers, suka ngezoom. Ya, sekarang ini. Jadi kita sudah semuanya begitu. Ujian saja sekarang sudah pakai HP. Ada peralihan antara nggak boleh dan boleh. Saya juga sudah ngajar generasi nggak boleh pakai HP. Semua orang diperiksa, semua murid yang bawa HP diambil, ditahan. Untuk mendapatkan HP-nya lagi orang tuanya harus menghadap. Nah sekarang harus pakai HP. Sekarang ini di Jakarta waktu ada kerusuhan Mei, ya, karena Jakarta ini merupakan wajah dari Indonesia, kemajuan Indonesia. Semua anak sudah dibekali HP setelah 96. Sebab saat mereka butuh pertolongan susah, minimal ada arloji. Tuh, tombol panik, jadi dia bisa mencet, oh dalam keadaan bahaya. Minimal itu. Saatnya kita ganti pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai tentang dakwah, ya. Dakwah yang sukses dan yang tidak sukses. Dakwah yang sukses ialah dakwah yang sistematis, yaitu dakwah yang hubungan antara unsur-unsurnya merupakan satu sistem, merupakan satu kesatuan. Saya pernah teriak, dakwah yang disampaikan oleh ibu-ibu ini sungguh mubadzir, karena bertahun-tahun belajar nggak ngerti dia apa itu, ya. Yang sholatnya nggak lengkap tetap aja sholat nggak lengkap. Jadi saudara jangan yakin istri-istri saudara itu kalau lagi musafir sholat 5 waktu. Mereka sering-seringnya nggak sholat, alasannya lagi haid lah, dibawa pulang, lentar pulang di rumah aja. Padahal Islam itu tidak pernah utang. Kalau lagi safar ya safar, kalau lagi sakit jangan tunggu sembuh, kalau lagi safar jangan tunggu mukim untuk sholat. Gak ada begitu-begitu dalam ajaran Islam. Manhaj salafus sholih tidak ada sholat dihormatil waktu, tidak ada. Yang harus dihormati adalah Allah, bukan waktu. Waktu itu adalah makhluk Allah. Jadi gak bisa kita kagol sholat dihormatil waktu, gak bisa. Gak ada itu dalilnya. Ya, nah istri-istri kita itu kalau lagi kagol banyak yang menunda sholatnya, alasannya banyak. Nah itu harus diketahui. Jadi menurut saya begitu, hanya bagi-bagi berkat pulang, itu aja kegiatannya mereka. Seneng. Kenapa? Karena mereka merasa dizolimi, sudah dikurung oleh kita.
rumahnya sempit, kebun nggak punya, taman nggak punya, saben hari ngebersihin ranjang, dapur, ranjang, begitu aja. Mereka pegel. Makanya begitu ada ruang bebas, wow, langsungan. Oh, ya, itu falsafahnya. Tapi sebaiknya umur jangan dihabisin begitu, harus ada kurikulum. Saya udah ramai cerita begitu, udah sering. Sehingga satu saat ketika kebetulan ibu-ibu ini didatangi oleh penceramah yang benar, yang ngerti dalil, ngeyel orangnya, nggak nerima. Si murid itu, masa sih begitu loh? Yang mau berfatwa itu siapa? Itu kenapa harus diundang kalau nggak nurut? Nah ini, ya. Dakwah yang tidak sukses adalah dakwah yang tidak sistematis, dakwah yang hubungan antar unsur-unsurnya kontradiktif. Nah ini harus diinventarisasi. Apa ada nggak pernyataan yang kontradiktif antara satu penceramah dengan penceramah lain? Yang tahu ya Kak, saudara-saudara sebagai pendengar. Ya, sebab kalau kontradiktif menjadi bundet. Istilah benang itu benang kusut. Satu ngomong begini, satu ngomong begitu, susah. Satu ngomong halal, satu ngomong haram. Nah ini harus dibicarakan sehingga umat tidak bingung. Justru persatuan dai-dai ini kurang. Agar dakwah Islam insya Allah sukses, tidak gagal, maka hendaklah kita dudukan semua unsur dakwah termaksud secara proporsional dalam satu binaan yang harmonis dalam satu sistem. Itu supaya jangan tumpang tindih. Ya, supaya jangan tumpang tindih harus dibicarakan materi-materinya. Dakwah Islam Indonesia belum berhasil baik sebagaimana diharapkan karena kelemahan dalam salah satu atau beberapa unsur dakwahnya termaksud. Tuh, kelemahannya, isi dakwahnya itu kadang disampaikan bukan oleh ahlinya. Ya seperti cerita menghadap kiblat. Ya kalau mau tepat tarik benang. Nah, ini kan dusun itu. Anda lihat ya pilot bagaimana bisa menurunkan pesawat, apa kan ngulur benang? Dusun itu mah udah zaman kuda gigit besi itu mah. Ya, disampaikan lagi di zaman sekarang kan susah itu. Jadi kalau bicara dengan orang ngerti, orang nggak ngerti bicara dengan nggak ngerti, salamun. Nah, wa idza khatabahumul jahilun, apabila berhadapan dengan orang bodoh katakan salam. Jangan sampai terjadi kekerasan. Komunikasikan yang baik. Yang selanjutnya kekurang harmonisan dalam penyusunan unsur-unsur dakwah termaksud. Nah, ada 5 rilis baru-baru ini, saudara, berkaitan dengan kehidupan ini, kehidupan akhir-akhir ini. Nah ini, ya saya akan sampaikan. Ada rilis terbaru dari Fakultas Psikologi Gajah Mada. Ada 5 mitos yang baru lahir di Indonesia. Pertama, mitos orang baik. Mitos orang baik. Jadi kalau orang sudah tahu dia orang baik, seakan-akan orang baik itu nggak pernah salah. Ya, ini mitos. Nggak selalu orang baik itu nggak pernah salah. Yang namanya manusia itu bukan nabi, bisa salah. Ya, jadi dimunculkanlah pendampingnya. Hidup kesederhanaan, hidup sederhana. Seakan-akan kalau orang sudah begitu tuh baik. Ini yang dimunculkan. Antara lain kedunguan, penampakan dungu, bajunya sederhana, jualannya martabak sama pisang. Pasti itu orang benar, gak mungkin salah, karena dia hidup sederhana. Nah, ini dimunculkan begitu, sehingga menjual kebloonan, pura-pura bodoh gitu. Sehingga orang pasti dia orang benar, namanya hidupnya sederhana. Yang kedua, mitos setiap orang boleh berkompetensi.
Ya kan? Artinya semua orang boleh berfatwa, semua orang Islam boleh berfatwa. Tapi kan yang berhak punya fatwa itu yang ngerti. Kan? Kayak begitu. Bagaimana seseorang bisa mengatakan ini benar, ini tidak benar kalau dia tidak tahu yang benar dan yang salah? Yang ketiga, dimunculkan adanya pemimpin muda. Kita kan zaman sekarang generasi Z. Oh, harus sama pemimpinnya. Enggak selalu muda itu benar. Nah, muda menurut Rasulullah itu harus dibatasi 40 tahun. Buat apa Rasulullah dilantik 40 tahun kalau tidak ada artinya? Harus matang. Ya, contohnya supir, yang penting yang muda. Ya, nggak bisa begitulah, yang berpengalaman. Harus begitu. Ini mitos namanya. Tapi itu sudah begitu. Sudah menggerayangi baru-baru ini kondisi kehidupan umat Islam. Jadi seakan-akan yang muda aja, yang muda, jangan yang tua. Yang keempat adalah pemimpin yang gemoy. Gemoy itu lucu, imut, gemes, sehingga ditampilkan wajahnya wajah boneka. Itu ya, digambar-gambari wajah boneka. Kita emang mau dipimpin boneka? Gitu kan? Ini sudah menjadi mitos ini. Jadi lucu aja, seneng itu. Padahal kelucuan itu nanti akan berubah menjadi beringasan kalau detik-detik itu sudah diangkat. Saya terus terang mengalami kejadian itu. Waktu saya jadi direktur, semua orang nurut. Ada karyawan yang seharusnya sudah keluar, saya angkat lagi. Karena saya kasihan sama dia. Jadi dia mau ngewarung ceritanya. Ya udah saya lepas. Ternyata gagal. Buka warungnya gagal, dia bangkrut. Saya rekrut lagi. Begitu saya nggak menjadi, dia justru yang menghujat saya. Astagfirullah. Namanya itu moral, itu penting ya. Etika itu. Yang terakhir adalah netral. Ya, adanya mitos penyelenggara negara itu netral. Ini salah. Dalam Quran disebutkan Hanif. Kan banyak orang memberikan Hanif itu lurus. Itu salah. Hanif itu keberpihakan. Karena itu definisi Hanif itu mailan, berpihak pada kebenaran. Yang namanya manusia itu nggak mungkin netral. Mana ada manusia netral? Yang ada adalah mesin. Ya, mesin contohnya. Alam ini netral. Anda mau siapapun, meskipun masjid di dalamnya ada orang bertasbih, kalau dia membangun tinggi, tidak ada alat pengendali petir, tetap aja kesambar. Sebaliknya, walaupun di dalamnya itu ada disko pelacuran, kalau dia pasang sesuai dengan hukumnya, dia akan selamat. Contohnya itu. Jadi tidak netral, kecuali alam. Ya, manusia tidak bisa netral, Hanif. Nah, inilah mitos baru yang ada pada kita. Nah, jangan sampai mitos ini mengganggu ya kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Iya, maka tadi kan sudah dikatakan kalau kepepet boleh. Apalagi itu suasana bukan perang. Kalau perang, perempuan tidak boleh disertakan. Tapi kalau dia kepepet membela diri, tadi itu musuh sudah datang di halaman, nggak usah minta izin presiden untuk melawan. Atau kalau kita nggak usah izin Pak RT. Waduh, Pak RT nyari-nyari Pak RT. Kebunuh duluan lah kita. Itu kan? Nah, itu. Jadi kalau kita tahu keselamatan kita terancam, maka kita boleh membela diri. Kalau dalam Islam, siapapun yang karena membela diri dan bisa dibuktikan, karena membela diri terbunuh, ya kan? Contohnya dia diserang sama rampok, tapi si pemilik rumah malah lebih pandai menjaga diri, ya, pakpiku malah yang mati malingnya. Nah, ini dalam Islam kalau bisa dibuktikan, ya,
maka dia akan bebas dari hukuman. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa, ya kan? Meskipun yang dibunuh itu orang yang bersalah, tetap aja yang membunuh salah. Indonesia begitu jeleknya, walaupun agak diringankan. Tapi kalau di dalam Islam tuh bisa dibebaskan sama sekali. Tuh gitu Pak. Jadi itu ada pasal tersendiri tuh. Ya. Jadi kalau kita diganggu, keselamatan kita terancam, kita boleh membela diri. Seperti kemarin ya, pernah kejadian apa ya? Saya lupa ya. Yang dibebaskan oleh Pak Mahfud itu. Begal ya? Ibu-ibu ya? Ibu-ibu karena apa gitu? Dia bisa membela dirinya, begalnya malah yang kena. Dihukum tuh, tapi kemudian dibebaskan. Nah, demikianlah kajian pagi ini. Semoga menyadarkan kita dan menambah wawasan kita. Semoga Allah melipat gandakan pahala kajian kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah berkenan memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, serta membimbing menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.